Saya kembali ke sini adalah suatu anugerah karena sejak bulan April dan sudah ditunggu-tunggu, tapi sudah 2 bulan pun saya belum menjawab karena Tuhan belum jawab. Jadi setelah saya pulang dari Australia, barusan Tuhan mengatakan layani. Saya tanya berapa hari Tuhan? 3 minggu. Waduh, kok lama sih Tuhan? Saya bilang. Sebab saya paling malas kalau lama-lama meninggalkan keluarga. Tapi karena cinta kepada Tuhan lebih daripada segala-galanya, kita harus ambil risiko, saudara. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, kalau malam hari ini kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana cintanya Tuhan kepada kita, dan kita sudah menyanyi bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Betul? Tapi kalau saudara menghadapi satu kenyataan bahwa saudara menghadapi musibah, masih bisa mengatakan puji Tuhan? Ini masalahnya. Tadi berbicara mengatakan puji Tuhan, saya melayani Tuhan, anak saya ditolong. Senang tak? Senang. Coba kita baca. Kalau saudara ngalami seperti istri Nabi ini bagaimana? Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Supaya kita belajar firman Tuhan itu tidak hanya dipilih yang enak. Ya. Sebab kita kerap kali menjadi anak Tuhan, senangnya apa? Yang enak mau Tuhan, yang tidak enak jangan ya. Ya. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca dari ayat yang pertama lebih dahulu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Nah, sekarang kalau kita dengar akan baca firman Tuhan ini, dia muridnya siapa? Elisa, murid nabi. Termasuk golongan nabi enggak? Termasuk. Murid nabi ini termasuk golongan nabi. Sebab di sini dikatakan salah seorang dari istri para nabi. Oh. Jadi dia ini adalah istrinya seorang nabi yang dikepalai oleh Elisa. Dan di sini dia jelas mengatakan, hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Saudara-saudara dan saya ini, kalau sudah menjadi anak Tuhan, takut sama Tuhan enggak? Hah? Takut? Benar? Takut kalau apa? Hah? Kalau salah. Tapi kalau kamu senang, takut enggak? Yang kamu suka, biasanya tanya Tuhan enggak? Enggak toh? Tanya gini. Wong gini sembayangnya, Tuhan aku suka kok ya. Nah. Tapi nanti kalau akibatnya enggak enak, bagaimana? Loh kok gini Tuhan? Yang salah apa? Tapi kalau saudara mengatakan, loh kok gini Tuhan, yang salah apa? Kita sendiri tapi nyalain Tuhan. Ini loh saudara kenyataan. Kita selalu maunya apa? Yang menyenangkan hati kita. Tapi yang tidak menyenangkan, itu untuk orang lain ya Tuhan. Jangan saya. Saudara bisa bersaksi, kalau aku melayani Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Pasti? Loh, sekarang tidak berani. Loh, ini orang Kristen apa? Jangan pelin-pelan loh. Saudara ini berani enggak? Kalau aku melakukan kehendak Tuhan, pasti tertolong. Pasti. Itu jaminan. Saudara tadi pernah menyanyi, Allahku adalah Allah yang perkasa. Tapi anaknya anak melempem, kalangan loyoan. Apa itu? Punya Tuhan, bapaknya perkasa kok anaknya loyo.
Coba kalau saudara punya anak, saudara anakmu, bapaknya ini kaya raya, segala bisa, tapi anaknya selalu bilang, kalau mau apa, bilang sama temannya, aku enggak punya kok. Mau beli yang 1.000 rupiah aja, enggak punya duit. Bayangin, malu enggak ayahnya? Lah apa tindakan kita terhadap dunia ini apa enggak sama? Coba, siapa orang Kristen yang berani dikatakan, kalau ada orang, kamu si kaya, bilang, apa jawabannya? Anda enggak punya. Kalau dikatakan enggak punya, seneng toh? Enggak seneng. Coba datang tukang pajak. Nyonya mesti kaya. Apa jawabmu? Anda. Tapi kalau dia bilang, wah kelihatannya enggak punya apa-apa. Ya benar, betul kan? Kelihatannya sih merendahkan hati. Tapi sebetulnya apa? Karena punya motif yang lain. Takut dirongrong. Ini kenyataan. Kalau bersaksi hanya perkara apa? Ditolong Tuhan, sembuh. Tapi kalau diberkati Tuhan, diem-diem. Nanti tidak dimintai. Loh, kenyataan betul tidak? Kalau ada susah, semua saudara seiman diumumkan tidak, Fit? Persekutuan, tolong bantu doa ya. Saya kena musibah. Semua orang segera tahu semua. Tapi kalau dapat berkat, tahu enggak? Berani ngomong? Umumkan, saya dapat berkat kanitio. Berani? Enggak berani. Sebab apa? Nanti dimintai. Ini loh saudara. Di sini kita melihat bahwa hidup kita itu sebetulnya apa? Egois. Yang selalu kita perhatikan diri kita. Tetapi tidak kemuliaan Tuhan. Orang Kristen harusnya berani menghadapi segala kenyataan. Tidak usah takut. Karena kita punya Tuhan yang perkasa. Apapun boleh terjadi. Saya pada waktu pulang dari Australia, saudara-saudara seiman bingung semua. Yusa kemana? Ke Australia. Semua? Iya. Satu keluarga? Iya. Habis, wah, uang dari mana itu? Saya bilang, bapakku kaya di surga. Kok bisa tuh? Satu keluarga berangkat semua. Iya, berapa? 1 bulan. Pulang barusan 2 minggu, berangkat kali mana? Ke Holland. Aneh enggak? Ini dari mana uangnya? Loh, bapakmu punya langit bumi enggak, Mas Perak? Iya. Nah, kalau bapak mengatakan, anakmu sekolah ke Holland, ya sekolah. Saya enggak peduli. Saya pulang, saya tanya anak saya, kamu diterima enggak? Enggak. Saya sudah berdoa. Kalau Tuhan tidak berikan sekolah di Parahyangan atau di Unpad, berarti saya harus keluar. Hah? Keluar negeri? Ya. Oke, saya bilang. Kemana? Ke Australia saja, balik ke tempat tantemu. Kalau Tuhan boleh. Tuhan mengatakan, tidak. Kemana? Eropa. Eropa kemana Tuhan? Holland. Belajar bahasa Belanda saja. Kenny. Apalagi belum pernah les. Sama sekali belum pernah. Ini bagaimana sih Tuhan? Apa tidak salah? Aku perintahkan. Wah, bingung saya. Habis pulang. Uang sudah habis. Belum melayani. Belum pergi Tuhan. Saya ini belum pelayanan. Tuhan mengatakan, pelayanan tidak pelayanan itu bukan urusanmu. Aku yang perintah. Oh ya sudah, saya bilang. Berangkat. Lalu saya tanya ke travel, saudara tahu, travel bilang apa? Om, mau kemana? Ke Holland. Sama anak saya perempuan. Oh, mau sekolah? Wah, jangan harap. Saya sendiri sudah rugi ngirim orang ke sana, tidak boleh masuk. Hah? Tapi saya masuk, saya bilang. Boleh, saya bilang. Tapi tiket juga tidak ada, sebab semua plane, semua penuh sampai September. Sebab hari libur. Masa saya bilang, ya saya sudah ngurus semua sudah saya call, tutup. Saya mengatakan, saya tanggal 20 itu ada kebangunan rohani di Bandung, 21 saya berangkat. Oh, tidak ada tempat. Coba Anda call, mesti ada tempat, 2 tempat. Tidak ada. Sudahlah, kamu coba entrokal ke Jakarta, ke travel biro yang lain, pasti ada. 2 tempat buat saya. Loh, yang ngurus ini Om atau saya? Saya bilang, saya minta tolong Anda.
Karena yang merintah itu yang dari atas. Oh, pikirnya, oh itu presiden. Dia bilang, oh presiden, ada suratnya. Yang punya langit bumi. Oh, turun O-nya. Karena apa? Karena merasa, oh Tuhan, pikirnya sinting ini orang. Ya kan? Saya bilang, sudah kamu telepon. Dia telepon ke Jakarta. Saya bilang, pakai SQ, Singapore Airlines. Apalagi Singapore Airlines. Garuda sama KLM saja sudah penuh. Apalagi Singapore Airlines. Betul toh? Singapore Airlines lebih bagus. Ya telepon dari Jakarta mengatakan, tunggu kami akan entrokal ke Singapura. Besok saya langsung dapat entrokal dari Jakarta, Travel Bureau SQ. Dia bilang apa? Pak, tolong diambil ada 2 tiket dari Singapura. Travel birunya sampai geleng-geleng kepala. Saya telepon, saya bilang, itu tiket saya sudah tiba di Jakarta, tolong ambil. Hah? Ada? Ada 2. Lalu travelnya ini mau nyatut. Harganya itu harusnya 1.160 US dollar. Itu harga KLM, harga Garuda, semua sama. Saya bilang, enggak, terlalu mahal. Lu itu harga sudah paling murah kok Om. Enggak, terlalu mahal. Besok saya telepon lagi. Saudara tahu, 10 menit kemudian travel ini sudah telepon lagi. Apanya? Oh iya, betul. Enggak jadi 1.160. Berapa? 875. Dia bilang, saya belum pernah jual tiket murahnya kayak gitu. Dan sampai sekarang pun enggak pernah dapat itu. Saudara tahu. Saya bilang, itu harganya yang saya bayar. Saudara tahu. Dan dia mengatakan, Om pakai apa? Pakai visa apa? Turis. Ya, pakai turis lagi. Waktunya cuma sebulan loh Om. Saya bilang, kalau yang di atasnya memerintah, segala perkara mesti jadi. Karena dia Allah yang kuasa. Saya berangkat, sampai di sana saudara tahu, saya sendiri tidak bisa bahasa Belanda. Anak saya tidak bisa. Tiba di sana, teman anak saya menjemput. Seorang anak mahasiswa, barusan 1 tahun yang lalu di sana. Kemudian kita pergi ke Delft. Saya bilang, Om, tidak usah khawatir. Ternyata Tuhan itu sudah sediakan segala-galanya. Allah kita adalah Allah yang kuasa dan perkasa dan yang punya semua kuahnya. Kita tidak usah takut menghadapi segala perkara. Dan pada waktu saya tiba di sana, dia mengatakan, kita tidur di flat Om. Semua anak-anak persekutuan sudah tiba di sana 1 tahun yang lalu. Tuhan sudah siapkan semua. Saya tidur di sana, kemudian besok saya mengatakan, oke, kita berangkat ke sekolahan, bagaimana? Tidak usah khawatir Om. Saudara tahu, saya datang ke sekolah Jagdet, di sana saya tanya, anak saya mau sekolah. Oke, mau sekolah apa? Teknik. Bagian apa? Arsitektur. Oke. 1 sen saja tidak bayar. Langsung dia mengatakan, oke, anakmu harus les bahasa Belanda, matematika, dan fisika. Dan guru kita sudah sediakan. Dan perumahan kita minta, hanya Anda harus ke polisi untuk minta izin visa student. Semuanya sudah diatur rapi oleh Tuhan. Saya datang ke polisi mengatakan apa? Perlu sponsor. Sponsor apa? Saya bilang. Harus ada warga negara yang nanggung anakmu. Dan penghasilannya cukup. Lalu salah satu tante daripada anak mahasiswa salah satu ini mengatakan gini, oh Om jangan takut, Om saya nanti saya suruh jadi sponsor. Nah, saya pikir seneng toh. Oke, saya bilang. Waktu ditelepon, tantenya antusias. Oh iya, mau. Saya tahu. Oh Yusa, hamba Tuhan. Oh iya, mau. Tapi ternyata dia belum ngomong sama suami. Ini kerap kali gitu loh. Ibu-ibu ini kan gitu. Kalau sudah tahu, oh iya. Sudah janji dulu, belum ngomong suami. Ini juga terjadi begitu. Setelah ngomong suami, suaminya mulai, kamu kenal? Enggak. Kok berani nanggung? Apalagi itu bekas dokter gigi jadi hamba Tuhan. Nyekolahin di Nederland. Biayanya sanggup tak dia? Tetapi apa yang dikatakan, apa yang diragukan, Allah tahu enggak? Tahu. Saudara tahu, malam itu Tuhan bicara sama saya. Yusa, mengapa engkau mendahului aku? Saya bilang, loh Tuhan, mendahului dalam bidang apa?
Saya tidak merasa salah, saya bilang. Itu sponsor. Loh lah, saya kan ditawarin. Saya kira itu dari engkau. Kenapa engkau bilang iya? Oh iya. Ampun Tuhan kalau aku mendahului. Ampun, saya bilang. Setelah saya minta ampun, saudara tahu? Itu lihat, Tuhan membuka tabir. Om itu sama tantenya, sama anak itu duduk di meja makan. Saya diundang sama istrinya makan. Tapi si suami itu tidak menawarkan makan. Lalu Tuhan tanya, suaminya nawarin kamu makan enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia enggak kenal baik. Yang nawarin siapa? Istrinya. Kamu tahu? Hatinya dia tidak sepenuhnya menerima kamu. Madek saya. Aduh ya betul, ampun Tuhan. Aku bukan sediakan dia menjadi sponsor. Oh ya, apa tindakanmu? Batalkan, saya bilang. Baik, pagi bangun saya bilang, sorry, batalin. Kenapa Om? Ommu tidak sehati sama tantemu. Masa? Tanyain, saya bilang. Sebab Allahku memberitahu. Sebab aku diperintah ke sini bukan kehendakku. Langsung dia telepon, Tante, Om Yusak tidak mau. Kenapa? Om tidak sehati katanya. Om marah-marah ya Tante. Tantenya bilang, iya. Dan pada waktu saya telepon kepada istri saya mengatakan, sudah dapat sponsor? Belum. Aduh, susah dia. Susah, sedih. Saya bilang, jangan sedih. Segala sesuatu diatur oleh Allahmu. Tidak usah khawatir. Kalau tidak dapat, bawa pulang. Tidak usah pusing, saya bilang. Kemudian setelah itu, kita ke gereja. Di sana gereja jaraknya kira-kira 20 menit. Dan kita semua kumpul, ternyata 90% orang Indonesia. Nah, tadi sana, saya tidak bisa bahasa Belanda sendiri. Jadi diterjemahin sama anak-anak. Terus kemudian, ternyata Tuhan atur luar biasa. Dokter gigi, orang Bandung, teman saya, pergi ke gereja. Di sana, muncul. Dia bilang, nah Pak Yusak, kok kamu kok di sini? Loh, kamu kok di sini? Saya bilang, iya. Saya tadi malam barusan bersaksi perkara Anda. Dan sekarang Anda muncul. Wah Tuhan itu kasih ya luar biasa. Malah dia yang butuh saya mau membuktikan bahwa saya memang orangnya itu ada. Lalu dia bilang, kenapa kamu kesini? Oh mau nganter anak saya sekolah. Sekolah di sini? Oh ya. Nah, kesulitan apa? Oh enggak. Semua beres kecuali satu sponsor. Oh. Berdoa saja. Kalau Tuhan kehendaki, saya sponsornya. Saudara tahu. Lalu kita berdoa. Seminggu kemudian Tuhan mengatakan itu sponsornya. Lalu saya tanya, oke, kamu sponsornya? Ya memang saya sudah berdoa. Kalau minggu ini ketemu kamu belum dapat sponsor, itu saya. Dan saya memang belum dapat, saya bilang. Ya itu saya. Formulir diminta, maju ke polisi, tidak ditanya A dan B. Cepret, langsung di ACC. Waktu saya banyak bawa ke Delft, dia mengatakan polisinya, ini kerjanya apa? Dokter gigi. Penghasilannya berapa? Tidak tahu. Kerja di mana? Ya tidak tahu. Pokoknya ini dokter gigi. Polisinya bilang apa? Ya saya percaya. Kalau dokter gigi itu tidak ada yang miskin. Dan pasti sanggup. Langsung paspor anak saya diambil, dicap visa student 1 tahun. Saya datang. Dalam waktu 1 minggu sudah selesai semuanya. Allah kita Allah yang luar biasa. Pada waktu saya pulang, pulang telepon sama istri saya bilang, saya akan mendarat antara jam 6 jam 7 di Jakarta. Saya cuma perhitungkan sendiri, tidak tanya travel. Ternyata setelah mau berangkat, saya entrokal ke Amsterdam, mengatakan, SQ tiba di Jakarta jam berapa? Antara jam 8-9. Hah? Bisa telat jam 9-10. Wah, saya bilang, Tuhan, saya entrokal lagi. Kamu sudah berbicara. Itu akan jadi. Bayangin tuh. Nah ini pesawat kok bisa diputar-putar? Saya bilang, oke. Saya bilang, masuk di pesawat saya berdoa. Tuhan, aku mengasihi anak istriku lebih baik mengasihi engkau. Saya mengasihi dia seperti engkau mengasihi aku. Engkau berkata bahwa dengan takaran engkau menakar, engkau akan ditakar. Tuhan, jangan engkau
sia-siakan istriku, kasihan dia menunggu dengan anak-anakku demikian lama. Tibakan aku jam 6 ya Tuhan. Lalu teman saya di Jakarta itu introkal sama istri saya. Dia tanya begini, Pak Yusak pulang kapan? Hari Minggu. Jam berapa tiba? Yusak berkata jam 6, jam 7. Oke, saya mau pergi ke airport. Kemudian dia tanya adiknya yang kerja di Viatur. Kepala di sana bagian SQ, dia datang jam berapa? Jam 8.09, tapi biasanya mesti 9.10. Tidak pernah kurang dari jam 8. Loh, Yusak bilang jam 6, jam 7. Onsen. Wong saya yang kerap kali pergi pakai SQ selalu tidak pernah. Akhirnya dia tidak datang jam 6. Dia datangnya jam 8. Pikir-pikir, tidak ada saya. Sebabnya apa? Sebab saya tiba jam 6 kurang 20 menit. Luar biasa Allahku itu. Sebab apa? Sebab Tuhan menggerakkan segala perkara diatur. Jadi pesawat pada waktu dari Amsterdam itu tiba di Singapura, ini kekecualian. Tiba 4:30, langsung ada berita dari airport. Yang penumpang yang akan ke Jakarta segera boarding karena pesawat dalam setengah jam berangkat ke Jakarta. Biasanya ditunggu di Singapura 2 jam. Tapi hari ini, dia mengatakan, hari ini dipercepat. Semua penumpang dari Amsterdam langsung ke Jakarta. Aneh enggak? Jadi saya tiba jam 6 kurang 20 menit. Allahmu adalah Allah yang perkasa. Dia yang mengendalikan masa. Saya pada waktu di pesawat saya berdoa begini, Tuhan, saya mengasihi mereka. Tapi Tuhan, ingat satu perkara Tuhan. Yusak pada zaman dulu memberhentikan matahari dari pagi sampai sore. Yusak modern minta dicepetin. Hanya pesawatnya saja Tuhan. Tidak minta dunianya yang diputar. Pesawatnya saja cepetin. Saya bilang, saya tiba jam 6 tepat supaya saya berangkat. Dan saya keluar dari airport jam 6 tepat. Saya cuma nunggu koper 20 menit. Terus langsung. Pada waktu keluar, Duana pikirnya, oh dari Singapura mau dibongkarin. Saya tangking saja. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup matamu. Jangan lihat apa-apa. Keluar! Lalu saya datang, koper saya jeblak. Silahkan periksa. Oh ya, tutup lagi jelek. Sudah silahkan jalan Pak. Selesai semua. Ini loh saudara. Engkau harus berjalan dengan Tuhan dan percaya melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak Dia. Karena Tuhan mengatakan, jikalau engkau menurut akan firman-Ku, maka minta apa saja engkau akan diberikan. Tetapi mengapa istri Nabi ini dia malah banyak utang? Dan pada waktu mati dia meninggal utang. Kalau saudara jadi istri ditinggalin utang gitu bagaimana coba? Bisa enggak berani bersaksi tadi bilang, aku suamiku mati, aku ditinggali utang. Puji Tuhan. Karena aku tahu bahwa pasti dia menolong aku. Berani? Enggak berani toh? Paling-paling ngomongnya apa? Persis seperti istri Nabi ini. Bilang sama Elisa. Pimpinan daripada Nabi. Engkau tahu bahwa suamiku takut akan Tuhan. Tetapi sekarang orang-orang nagein utang. Anakku mau dijadikan budak. Ini saudara. Saudara harus belajar akan firman Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa. Sebab firman Tuhan ini diberikan kepada kita supaya kita belajar dan bertindak. Bahwa Allahmu itu tidak berubah. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Kalau istri ini mengatakan apa? Bahwa dia ditinggalin utang dengan tanggungan anak-anak akan dijadikan budak. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa adalah nabi yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ada di dalam dirinya. Saudara dan saya bedanya apa sama Elisa? Elisa punya Roh Kudus, saudara punya enggak? Apa bedanya saudara sama Elisa? Bedanya cuma hanya satu.
saudara kurang percaya, tapi Elisa penuh percaya. Ini saudara. Maka jikalau kita penuh percaya, maka kita dapat bertindak seperti Elisa. Karena kita tinggal lapor kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Elisa? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Loh, dia cuma tanya apa? Apa yang aku dapat berbuat kepadamu? Apa yang kamu punya di rumah? Elisa tidak mengatakan, dalam nama Tuhan, engkau jadi ini. Tidak. Utangmu bebas. Gerakan hatinya orang yang utang bebas. Saudara kerap kali gitu dah. Kalau punya utang banyak, kalau punya pribadi, gerakin si Tuhan supaya di hatinya lumer, tidak membayar. Tuhan tidak pernah mau gitu. Tapi Tuhan mengatakan, engkau anak-anak raja, engkau anak-anak yang berkuasa, anak-anak Tuhan yang perkasa. Engkau harus mengatasi masalah-masalahmu dan mampu. Ini loh saudara. Tuhan akan menolong engkau melalui masalah itu, melalui prosedur manusia. Maka Elisa tanya, apa yang kamu punya? Yang kita punya, yang masih ada pada kita, biarpun perkara itu terlalu kecil, tidak masalah. Maka perempuan ini berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia mengatakan tidak punya apa-apa, cuma tinggal minyak 1 botol. Tidak ada yang lain. Tetapi hal yang tidak berarti itu, Allah dapat menjadikan segala perkara menjadi sumber berkat apabila saudara percaya. Jadi di dalam menghadapi masalah saudara, jangan pusing. Jangan saudara mengatakan bahwa aku tidak punya apa-apa. Semuanya sudah habis. Tapi percayamu masih ada enggak? Itu. Biarpun sedikit, percayalah. Dan pakai segala perkara akan menjadi berkat. Banyak anak-anak Tuhan mengalami hal itu. Saya sendiri pada waktu anak saya mau berangkat itu, saya tidak punya duit. Saya mengatakan, saya sudah pulang dari Australia, sudah habis 8 juta. Saya bilang, Tuhan, duitnya sudah habis. Engkau suruh ke Holland bagaimana? Saya bilang, kalau engkau suruh ya saya berangkat. Kalau engkau udah kasih duit, JP anakku tak jual, wong itu JP dia. Nah, dia pergi ya jual, dia dibawa uangnya. Tuhan, terserah loh Tuhan. Tuhan, anak saya mengatakan begini, Pak, kalau pergi Holland sekolah jual jeep itu ya malu apa? Tuhan itu kan malu. Oh, tidak bisa nyekolahin jual jeep. Nah, Tuhan yang malu apa? Loh, kalau Tuhan maluan, Tuhan kirim. Saya bilang, saudara tahu? Tuhan kirim sekaligus 3 juta. Tiket 2 juta. Semua kumpul. Tidak masalah. Saya bilang, berangkat. Setelah saya berangkat, sudah saya tinggalkan duit sana. Saya sampai di Jakarta. Apa yang dikatakan oleh istri saya? Istri saya ngeluh. Bagaimana anakmu? Wah, ajaib. Tuhan luar biasa. Dalam waktu 1 minggu semua beres. Dan sekolah pun dapat. Sudah sekolah. Saya bilang, wah, engkau ngalami enak ya. Tapi saya yang gepeng. Dia bilang, kenapa gepeng? Saya kena musibah terus. Berkat seret, macet. Lemari es putus. Mesin cuci putus. Mixerku pecah. Barangku pecah. Palang bocor, kamar bocor semua. Saya bilang, loh kenapa bisa begitu? Tidak tahu. Terus saya berdoa, Tuhan ini kenapa Tuhan? Tuhan bertanya kepada saya, tanyain. Yang rusak, yang ngalami musibah itu barangnya siapa? Oh iya, barangnya siapa yang rusak? Barangku semua. Barangnya anakmu ada yang rusak ada? Enggak. Barang yang saya senang ada yang rusak ada? Enggak. Barangku. Oh kalau gitu, mesti kue sing gak beres. Mesti kan. Apa coba? Selama saya pergi, apa yang kamu doakan? Dia bilang, ya saya cuma ngomong. Ngomong apa? Tuhan kok kan kuasa sih Tuhan. Kenapa sih anakku perempuan cuma 1 kok bawa ke Holland? Tidak punya family, tidak punya apa-apa. Tidak punya saudara di sana.
Kan yang engkau kuasa sih Tuhan, kasih sekolah di sini kan lebih enak toh. Kok engkau ngatur kok sampai dibawa ke Holland? Oh, hati kue gerutu. Sedikit. Pantesan, macet semua. Ini loh saudara. Jangan gerutu di dalam segala perkara. Kalau engkau gerutu, itu menjadi sekat-sekat saluran berkat. Dan akhirnya iblis masuk. Dan iblis ngutus apa? Tikus yang diutus. Kurang ajar enggak? Kabel-kabel yang semua dicokoti tikus. Putus semuanya. Lalu pembantunya nyuci mixernya jatuh, gerodak pecah. Talangnya bocor semua. Saya bilang, terus malam itu saya ajak berdoa, minta ampun. Setelah minta ampun, dia sukacita. Saya bilang, beres. Pagi-pagi bangun, saya bilang, Tuhan, istriku sudah beres. Saya minta engkau berkati. Semua saluran sudah lancar. Dan engkau bereskan dalam 1 hari. Lalu saya telepon teman saya mengatakan, lemari es saya rusak, tolong kirim pegawai. Dia bilang apa? Oke, saya kirim lemari es yang lebih baru. Loh kok lebih baru? Saya bilang, punya saya bikin betul. Iya, sementara saya bikin betul, sudah kamu pakai saja yang ini, yang saya kirim baru lagi. Jadi lebih bagus. Dan hari itu semua beres. Saya barusan keluar, Tuhan, saya cari tukang talang di mana ini? Tolong dong Tuhan. Ada bel. Teret, teret. Ada apa? Pak, ada talang bocor, Pak. Oh iya, betul, Dek. Semua diatur rapi, saudara. Dan hari itu juga, istri saya bilang, duitmu sudah habis ya? Habis, saya bilang, ditinggalin anak. Nah, kita butuh ya? Butuh, nanti kan datang dewe. Barusan ngomong gitu, ada kiriman amplop 200.000. Datang, saudara. Istri saya bilang, kuahmu datang, berkatnya datang. Apa orang tahu? Tidak tahu toh. Nah karena apa? Salurannya itu tidak tersumbat. Beres. Saya bilang. Ngalir. Baru gitu, besoknya saya berangkat ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta hanya melayani semalam. Sebab sudah terlanjur janji, saya khotbah di sana, selesai pulang saya. Istri saya bilang, bagaimana? Oh, Tuhan berkati, saya bilang. Ya, puji Tuhan. Wah, dia sudah imannya mulai tumbuh. Lalu dia, saya butuh duit. Kenapa? TV-nya jebol. Lah, TV-nya jebol. Saya cari tukang TV, tidak ada. Karena itu warnanya sudah, crown itu sudah, pabriknya katanya mau bangkrut. Lalu yang punya toko ini datang. Ini loh, tukarin saja. Kamu tambah gopek. Hah? Berapa? 500. Wah, saya bilang, Tuhan bagaimana ini? Istri saya bilang, kamu bawa berkat berapa dari Jakarta? Nah, hitung sana. Wah, dihitung. Oh, cukup. 650. Lah kok banyak? Nggak tahu. Orang ngalir sendiri kok. Salah sendiri. Wong ngalir kok. Tapi saya lupa, saudara tahu. Bahwa mobil saya 2 ini nomor buesnya habis. Setelah dibayar, saya kaget. Loh, mbok habis ke duitnya? Iya, tombok 500. Hah? Nah terus nanti piye? Kenapa? Kowe butuh apa? Mobilnya itu habis minggu lagi nomornya 2. Berapa? 300. Hah? Nanti kan Tuhan kirim. Wah, gentian dia yang kuat. Gentian saya yang deg-degan, dia yang kuat. 300 loh. Ya bener. 300 itu berapa? Urusan Tuhan, bukan urusan saya. Kan kamu yang ngajari. Sudah mesti imani dong. Oh ya. Iman, puji Tuhan. Saudara tahu, baru kita ngomong gitu, saya sedang tanya, oke, urus ini nomor bus diperpanjang di 22. Oh ya, kira sampai. Oke, nanti selesai 3 hari kita bayar. Oke. 1 hari sebelum selesai, udah datang amplop. Klek, berapa? Setio. Sampai istri saya bilang, loh datang, malah datangnya itu lipat-lipat kali ganda. Bayangin, dari orang yang tidak saya layani. Aneh enggak? Ini loh saudara. Kalau engkau hidup dengan Tuhan, enggak usah takut. Meskipun seolah-olah satu bayangan-bayangan itu datang demikian rupa, tetapi pada masanya Tuhan akan bertindak tepat. April yang lalu saya bicara sama si Samudi. Sebab kalau dia ngantar saya pakai mobil,
Kalau nyetater itu tangannya ini masih masuk. Kamu ini masuk mana tanganmu? Gedek. Loh, kok jawil ke pantat di mana-mana ini. Enggak, ini starternya ini mesti orang-orang. Kamu herek-herek. Ganti ya. Ganti. Ya ganti mobil baru. Minta dong be bapakmu. Ini mau pakai sudah berapa? Sudah sekitar 5 tahun. Ganti ya. Aku minta bapak. Ini Anda ini orang kedua loh. Ya sudah, kita minta. Lalu kita berdoa. Pada waktu saya mau pulang, saya sama istri, Samudi sama istri berdoa. Tuhan berbicara. Tuhan akan berkati kamu sehingga orang lain akan bingung dan heran melihat berkat Tuhan dan kamu sendiri tidak bisa mengerti. Dan Allahmu itu Allah yang kuasa. Percaya. Setelah itu, sudah lupa saya. Saya cuma berdoa di sana. Tuhan, si Samudi itu minta mobil loh. Engkau sudah bilang ya loh. Kasih loh Tuhan. Sebab Samudi sudah ngomong, nanti kalau kamu datang lagi, sudah pakai mobil baru ya. Amin. Saya bilang, amin. Lalu saya tulis surat sama dia, bahwa saya akan datang jadi Oktober, karena Tuhan sudah jawab selama 3 minggu. Dia balesi surat, doakan supaya kamu datang mobilnya sudah jadi. Mobil baru sesuai dengan doa kita. Janji Tuhan. Saudara tahu. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus bertindak seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita bayangkan, tomboknya berapa? Saya tidak punya apa-apa. Dia selalu mengatakan apa pada saya, Samudi? Ya porsi saya sama porsi kamu lain. Loh, rugi aku minum. Sama! Aku minum. Ya tapi porsimu, gendongmu gede. Gendongku kecil. Loh. Sama, saya bilang. Nanti kalau kamu sudah sama, saya naik lagi. Saya lebih gede. Aku minum. Jadi kalau saya berkata begitu, dia mengatakan gini. Ya, aku belum pernah ngalami kayak gitu. Sak gelondong cetio itu. Wow, udah ada. Ada. Baru dia berdoa. Sak gelondong cetio. Dia bilang bingung. Hah? Ini porsi ini Pak Yusak kena ya saya? Puji Tuhan. Tapi dia datang, aku sekarang sama. Aku sudah naik. Kue setio aku sudah satio. Aku naik lagi. Ya, aku bakal naik. Ini loh saudara. Sebetulnya kita itu jatahnya sama. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini, maka janda itu punya apa? Hanya punya sebotol minyak. Tidak lebih. Tetapi perhatikan. Sebotol minyak, kalau firman Allah sudah memberkati, jadi berapa? Kita baca di dalam firman Tuhan ini, pada waktu hamba itu berkata, istri Nabi itu berkata, hanya sebotol minyak. Lalu berkatalah Elisa. Lalu Elisa ini katakan, lalu berkatalah Tuhan melalui Elisa. Tuhan Roh Kudus berbicara melalui Elisa. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka mana yang penuh, angkatlah. Ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan, kamu pinjam bejana-bejana yang banyak, jangan sedikit. Betul enggak? Apa pernah Tuhan mengatakan, tak kasih sedikit saja kamu. Aku akan mencukupi kamu hidup yang hanya pas-pasan. Betul? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup berkelimpahan. Saudara. Ini jadi Tuhan. Tapi hati-hati loh. Kalau engkau sudah hidup berkelimpahan, hati-hati. Apabila engkau menjadi sombong, apabila engkau menjadi merasa itu milikku, apabila engkau merasa itu kerjaku, pada waktu saat Tuhan habiskan. Ini terjadi dengan ayah saya dan baru-baru terjadi di Jakarta. Pada waktu saya membawa firman Tuhan, ada seorang ibu muda. Dia orang yang pintar, jenius. Dia datang, dia bilang, Pak Isan, saya mau bicara. Lalu saya mengatakan, saya berdoa, Tuhan, ini orang siapa ini? Tuhan mengatakan, ini ibu pintar.
dan sombong. Persis ayahmu. Oh, ngerti aku. Langsung saya bilang, Ibu kalau tidak digenjot sama digeblek sama Tuhan, tidak kapok ya. Saya bilang, loh, Pak Yusak kok tahu? Iya. Ibu pasti sombong, merasa hasil usahamu. Iya, sekarang saya habis-habisan. Mobil banyak, segala bisa, habis dalam waktu sekejap, ditipu orang kanan kiri, habis ludes. Sampai mobil satu tidak punya. Rumah pun dijual. Apa di dalam hatimu? Saya katakan, dia mengatakan, saya merasa semua saya yang melakukan. Sejak saya berkata begitu, besok mulai turun dan habis ludes. Sampai akhirnya dia lumpuh. Tapi pada waktu dia bertobat minta ampun, Tuhan sembuhkan. Saya sampai heran-heran. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu kok luar biasa, penuh kasih. Orang yang sudah menyakitkan hatimu seperti itu, masih mau diangkat kembali asalkan bertobat. Maka dari itu jangan saudara khawatir menghadapi segala perkara. Karena Allah berkata kepada perempuan ini, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu bersama dengan anak-anakmu. Nah, ini loh satu rahasia. Sudahkah saudara selalu menghadap di hadapan Tuhan bersama dengan anak-anak dan suamimu dan istrimu? Ayo. Berapa orang yang di sini setiap malam, bukan setiap malam, setiap hari saja satu kali berkumpul dengan anak istri berdua? Coba, berapa gelintir? Paling-paling tidak ada waktu. Kalau saya mau, suaminya tidak mau. Suaminya mau, saya yang tidak bisa. Anaknya yang tidak bisa. Itu dalih, saudara. Kalau engkau mau melihat mujizat, keluargamu semuanya masuk dalam kamar. Tutup pintu, berdoa. Engkau akan melihat mujizat. Dan itu terjadi karena firman Tuhan. Elisa mengatakan, kunci pintu, tutup pintumu, masuk bersama-sama dengan anak-anakmu. Kenapa? Karena suaminya sudah mati. Maka di situ dia mengatakan, tuang minyak itu. Maka minyak yang sebotol, bejana-bejana yang besar pun tidak muat. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tetapi bertindak, ini yang penting. Seperti yang dialami oleh Samudi. Dia berdoa, dia bertindak. Lalu dia berdoa, Tuhan kirim, orang kirim 1 juta. Langsung apa? Bertindak. Pergi ke tempat dealer, ini duitku 1 juta. Titip dulu. Tapi saya mesti beli. Nah, itu tindakan, saudara. Bertindak bahwa biarpun kelihatan sedikit, tetapi Tuhan akan memenuhkan pada waktunya. Karena tidak akan selesai. Karena apa? Allahmu yang memulai, Allahmu yang akan menyelesaikan. Karena Allahmu itu Allah yang kasih. Dan dia sempurna. Dia kalau sudah mulai, dia akan menyempurnakan. Apabila saudara tidak dapat menyelesaikan, saudara yang menjadi bejana yang bocor. Dan bukan Allahmu yang tidak menyelesaikan. Minyak keluar terus. Tapi kalau bejana bocor, kapan penuhnya? Ini saudara. Dia akan penuh apabila bejana itu tidak bocor. Maka dari itu, karena Allahmu tidak pernah tidak menyelesaikan masalah. Hanya yang dibutuhkan adalah punya iman. Menurut perempuan ini tidak bertanya, mana mungkin? Enggak. Perempuan ini melakukan apa yang firman Allah katakan. Dia jalankan, semuanya jadi. Dan dia menurut. Tapi kerap kali kita kalau punya masalah, digumulkan sendiri. Bukan dengan istri, dengan anak-anak. Bukan dengan suami, dengan anak-anak. Sendiri-sendiri. Ini salah. Sehingga kita tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Suami istri dikatakan satu tubuh. Berarti kalau suami sakit, istri sakit. Dan Tuhan pasti sudah berbicara. Hal ini saya alami sendiri dengan istri saya. Beberapa hari yang lalu istri saya mengatakan begini. Waduh, aku ini kok rasanya kok sudah tidak lama. Ayo, saudara-saudara kalau dengar gitu madeg enggak? Saya pada waktu pertama kali madeg sedikit. Dek. Loh, ada apa ini? Tapi terus langsung Tuhan berbicara dalam hati saya. Apa yang Tuhan katakan kemarin dulu? Oh iya. Saya sedang berdoa.
untuk gigi istri saya. Saya bilang gini, Tuhan, gigi istriku ini sudah mulai repot ini. Saya sudah tidak jadi dokter gigi, dulu saya rawat semua. Sebabnya apa? Giginya tidak ada yang satu yang tidak tempelan. Sekarang sudah 5 tahun loh Tuhan, sudah mulai merotol-merotol ini. Waduh, bagaimana sih Tuhan? Saya bilang, saya sudah tidak jadi dokter gigi, tapi ini beresin dong Tuhan. Tuhan mengatakan, beresin saja gigi istrimu, dirawat, di crown, diapakan, nanti saya akan atur, dan masih kuat 5 tahun. Amin, saya bilang. Tuhan ngomong gitu, besoknya istri saya bilang apa? Aku ini kok rasanya ndak lama ya. Kenapa? Nggak tahu, rasanya itu sudah ndak. Ada suara mengatakan, kowe mau pulang ndak? Aku bilang, kok enak? Pulang, tugasmu belum selesai, kok pulang? Tuhan kemarin barusan ngomong, gigimu masih kuat 5 tahun, umurmu masih paling sedikit 5 tahun, tahu ndak? Lalu saudara tahu, dia kena serangan jantung. Aduh, dadaku kok sakitnya kayak gini, kayak ditusuk. Saya barusan baca di koran bahwa itu gejala jantung koroner. Wah, dia bilang, aduh, kalau sudah tusuk gitu, keringatnya keluar, biur, lemas. Saya bilang, gak usah takut. Memang kamu kena serangan jantung, tapi Tuhan kemarin sudah ngomong perkara gigimu 5 tahun. Kue minimal paling enggak, mesti 5 tahun. Sembuh, beres. Beres, gak usah khawatir. Kalau lemes tidur. Habis tidur pergi, jalan keluar, sebentar lagi kok biur, tidur lagi. Katakan, aku sudah sembuh, sedang diproses Tuhan. Dan 1 hari itu gejalanya tambah lama, tambah rapat. Kalau tambah rapat, artinya tambah sering, gejalanya tambah payah. Setan bilang, malah mau mati. Firman Tuhan berkata, sangat berharga kematian orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau istriku mati berharga banyak. Harganya mesti lipat kali ganda. Tapi Tuhan sudah berkata kemarin, giginya masih kuat 5 tahun. Berarti dia masih paling sedikit 5 tahun. Tidak apa-apa. Saya bilang, sembuh. Percaya Allahmu kuasa dan firman Allahmu ya dan amin. Kalau dia sudah berfirman, mesti jadi. Oh ya, mesti sembuh ya. Sembuh. Saya berangkat sini, wis gak kumat toh? Enggak kumat. Beres. Enggak apa-apa. Beres, saudara. Besok bangun, sehat. Saya bilang, sehat. Percaya Allahmu berkuasa. Dia mengatasi segala hukum alam. Nah, tapi saya peringatkan saudara, jangan niru sebelum dapat rema. Sebab kalau saudara niru, imani. Iman yang diperjuangkan, yang bukan rema, itu berat. Tapi kalau Allah sudah berfirman, seperti Elisa mengatakan, masuk, tuangkan, maka akan jadi. Dan itu pasti jadi. Hanya yang menjadi masalah, lah Tuhan ngomong sama Pak Yusa, kok tidak ngomong perkara jantung, kok ngomong perkara gigi. Betul lah? Tapi kenapa itu jadi rema? Saudara harus peka. Kata Tuhan Yesus seperti perempuan Kanaan itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan anakmu sembuh. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Karena imanmu. Hanya perempuan itu mengatakan, betul Tuhan, tetapi anjing pun mendapat remah-remah. Hanya mengatakan itu. Lalu Tuhan mengatakan, karena imanmu segala perkara itu jadi. Anakmu sembuh. Jadi saudara, yang penting adalah bagaimana bisa mengerti akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa itu rema daripada Tuhan. Itu yang penting. Dan itu hanya bisa dimengerti kalau kita mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Belajar membaca firman Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Melalui Alkitab, melalui suara manusia, melalui mimpi, melalui khotbah, melalui apa saja. Dan kita akan tahu itu rema. Karena apa yang dialami Sambudi juga begitu. Saya anggap itu rema. Saya imani karena apa? Saya dengar 2 hamba Tuhan mengatakan ganti mobil. Mesti ganti. Dan jadi dalam waktu 4 bulan. Segala perkara bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Apabila saudara mau percaya.
Maka firman Tuhan selanjutnya berkata, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, perempuan ini tidak menganalisa. Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Kalau saudara pikirkan, saudara akan menjadi bimbang. Belajar percaya dengan sonder memikirkan, tetapi belajar percaya dengan hikmat yang daripada Allah. Kalau engkau sudah menerima firman itu dan engkau sejahtera, imani, mesti jadi. Jangan mulai pikir-pikir, mana mungkin. Tapi kalau engkau belum sejahtera, gumulkan terus sampai kamu mendapat rema. Dan kalau sudah Tuhan aminkan, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan dorong engkau bertindak. Maka segala perkara itu mesti jadi. Ada dua pelajaran di sini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah apa yang saudara punya itu dapat menjadi sumber berkat di dalam tiap-tiap masalah dan problemamu. Yang kedua, buat hamba-hamba Tuhan, saudara mungkin mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Aku cuma hamba Tuhan yang kecil. Punya buli-buli yang cuma berisi minyak saja. Tak usah khawatir. Saudara akan dapat memenuhkan bejana-bejana yang datang. Bejana besarnya seperti tangki apapun. Dengan diisi dengan botol minyak bisa penuh. Tergantung yang datang membawa seberapa besar bejana itu. Karena yang mengisi firman Allah. Kita boleh habis. Tetapi menurut pikiran manusia. Tapi menurut Allah tidak akan habis. Sebelum bejana itu penuh semuanya. Jadi perhatikan saudara. Kalau saudara datang ke dalam persekutuan atau kebaktian. Tergantung daripada saudara-saudara membawa bejana seberapa besar. Engkau membawa bejana yang kecil. Dipenuhkan kecil. Engkau membawa bejana yang besar, mendapat besar. Biarpun salurannya seorang hamba Tuhan. Ini saudara. Tak usah takut. Kalau engkau sudah diperintah, lakukan. Segala perkara bisa terjadi. Dan engkau akan melihat kuasa dan kemuliaan Allah. Janda ini melakukan, setelah dilakukan terjadi. Apa yang dilakukan dia? Dia pergi kepada Elisa kembali. Dia bertanya, ini loh, semuanya jadi menurut apa yang kau katakan. Apa yang saya harus lakukan? Elisa memberikan petunjuk. Ini kerap kali orang Kristen lupa. Kalau masalahnya sudah diselesaikan Tuhan, saudara lalu apa? Bersaksi muji Tuhan. Tapi saudara lupa. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Laporkan. Tuhan, ini loh masalahku. Sudah engkau selesaikan semuanya. Apa yang saya harus lakukan? Nah, Tuhan nanti memberikan petunjuk yang lain untuk yang engkau lakukan. Kerap kali kita itu apa? Lupa daratan. Contohnya, kita sudah dapat pelayanan, lalu kita melayani seperti yang terjadi di Bandung. Seorang hamba Tuhan dapat karunia melayani. Wah, dia semangat dibakar dengan semangatnya melayani. Akhirnya dia tidak ada waktu untuk bertelut di bawah kaki Tuhan. Waktunya habis. Dia kena serangan sakit sendiri. Akhirnya malah jadinya begini. Karena apa? Karena sudah diberikan tapi tidak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku sudah engkau berikan untuk menyelesaikan masalah. Apa yang aku harus lakukan? Lalu kalau Tuhan mengatakan layani dari segini sampai segini.
Lalu kamu berdoa dari segini sampai segini. Kita akan dijagai. Kita akan dibentengi. Dan iblis tidak dapat masuk. Karena kita peka dan minta pimpinan Roh Kudus setiap saat. Ini saudara. Supaya kita jangan mabuk. Supaya jangan kita tertipu oleh iblis. Sebab iblis itu selalu mau mendorong atau menghambat. Maka kita perlu pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu roh. Dia tahu iblis yang akan menyerang. Iblis sudah siap-siap mau mendorong Anda. Anda sedang bertanya, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tuhan mengatakan, stop. Iblis sedang mengancam di depanmu. Berhenti dulu, supaya halangan itu disingkirkan Tuhan. Loh, enak toh? Enak, kita jadi hamba Tuhan. Selalu menang, jalan santai, di depan kita selalu jalan terbuka. Kalau ada hambatan, Tuhan sudah mengatakan, stop dulu. Kamu berdoa, santai saja. Malaikat sedang bekerja untuk menyingkirkan segala halangan ini. Kerap kali kita tidak sabar. Bukankah Allahmu kuasa? Setan berbisik, bukankah Allahmu kuasa? Bukankah Allahmu yang maha kuasa? Bukankah engkau sudah dikasih karunia penuh? Kenapa kamu takut? Nah, kita bilang, iya betul. Kepelosok. Hal ini dialami oleh anak-anak muda, saudara. Pada waktu dia mengadakan retreat. Dia berdoa, berjalan, kebut, berjalan. Satu saat Tuhan mengatakan, stop, semua kegiatan diam. Sekarang bertelut dalam minggu ini. Jangan bergerak, bertindak. Kenapa Tuhan? Waktunya malah dekat, kok malah tidak boleh bertindak? Engkau tidak tahu, salah satu dikasih penglihatan. Iblis sedang memasang ranjau-ranjau di depanmu. Kalau engkau terus, engkau akan kena ledakan dan kamu menderita. Diam, supaya malaikatku akan membersihkan ranjau itu lebih dahulu. Seminggu dibereskan, sekarang ngebut. Maka Tuhanmu akan menyertai semua semus dan semuanya beres. Ini loh saudara. Belajar bergantung kepada penolongmu, Roh Kudus. Maka engkau akan disertai sampai kepada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa.